Nah, untuk step yang pertama itu ketika memakai kain ihram ya, sebelum ketika memasuki pilar hijau ataupun lembah ya, jadi tangan kanan terbuka. Kemudian ketika memulai start bidayatut tawaf minal hajar aswad. Jadi untuk mulai tawaf itu pas hajar aswad. Kalau ada biasanya ada lampu hijau. Kita lihat itu ada lampu hijau dulunya lembah. Ini ketika perjuangan ibunya Nabi Ismail ya. Ini ketika lari-lari kecil ini disunahkan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka ta'lamu ma la a'lamu wa innaka antal azizul akram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidz Saifi akan mengajarkan ibu bapak semua ini yang mau menjadi temannya Allah untuk mempermudah pelajarannya tentang bagaimana cari ibadah umroh. Ternyata tidak sesulit yang kita kira. Nah, apabila kita sudah siap menjadi tamunya Allah, maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baiknya bakal kita untuk menjadi tamu Allah adalah iman dan takwa. Luruskan dulu niatnya. Umroh bukan untuk selfie, umroh bukan untuk pamer-pamer. Umroh itu untuk menjadi tamunya Allah, untuk beribadah di sana, untuk memohon apa yang kita inginkan, segala hajat dikabul oleh Allah ketika kita di tanah haram insyaallah. Jadi ingat, poin pentingnya adalah tujuan kita umroh. Jadi umroh itu sama seperti halnya sholat ya. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ini ada step by stepnya. Jadi sholat diawali dengan salam. Umroh pun ada awal dan ada akhir. Jadi umroh itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Kayak seperti kalau puasa itu diawali dari imsak kemudian sampai maghrib gitu. Kemudian sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi sholat juga diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Umroh juga itu diawali dengan ihram, atau di dalamnya itu ada namanya miqat. Kemudian tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Jadi rukun umroh itu ada 5: ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib salah satunya. Jadi harus berurutan ya, jadi ihram dulu, atau di ihram itu memakai pakaian ihram. Dan di dalam ihram itu ada beberapa kegiatan, di antaranya adalah miqat, mengambil niat. Jadi setelah ketika sudah ihram itu sudah mengambil miqat, itu sudah startnya umrah. Nanti kita akan bahas poin per poinnya. Jadi tidak boleh misal tawaf dulu kemudian tahallul, sa'i, baru ihram, kayak gitu nggak boleh. Ataupun dibalik-balik nggak boleh. Seperti halnya sholat juga nggak boleh ketika takbiratul ihram kemudian langsung sujud, kemudian ruku, kemudian sujud lagi baru berdiri gitu. Itu juga nggak boleh. Sama dengan halnya umroh itu juga harus step by step dari ihram, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, kemudian tertib secara berurutan ya. Di wajib umroh itu mulai ihram ada yang tadi komponennya adalah miqat. Jadi kalau rukun umrohnya itu adalah ihram, wajib umrohnya adalah diantaranya di dalam ihram itu adalah miqat, yaitu niat. Dan yang paling penting wajib umroh itu adalah menjaga larangan-larangan pada saat umroh itu sendiri. Jadi mengambil miqat ataupun niat. Jadi miqat itu niat. Jadi mengambil miqat itu tidak di sembarang tempat. Jadi banyak tempat yang memang sudah ditentukan. Contoh halnya orang beberapa banyak sebetulnya menurut pendapat itu di ya Lamlam ya, bisa orang-orang Indonesia juga, terus di Zuhfah, kemudian Qarnul Manazil ya, itu kalau orang-orang dari Yaman biasanya ngambil miqat di situ. Kemudian Dzulhulaifah, Madinah, biasanya kalau orang landingnya di Madinah ya, misal di Madinah dulu baru di Mekah, biasanya ambil miqatnya di Bir Ali ya, kemudian Zatul Arq. Kemudian umrah itu ada 5 tempat miqat diantaranya yang sudah ditentukan lah ya. Jadi nggak boleh sembarang. Contohnya miqatnya di Riyadh gitu, nggak boleh, walaupun itu memang masih Saudi. Selalu miqatnya di gurun pasir gitu kan, tapi memang ada tempat-tempat tersendiri, walaupun dimanapun, walaupun masih di Saudi, tapi tetap mengambil miqat itu ada tempat. Jadi ada tempat mengambil niat di situ.
seperti Bir Ali, kemudian Rabil, ya, nah itu atau kita sebut Hulaifah, kemudian Sailul Kabir, ya, Sa'diyah, Zatul Aqq. Nah, ini apa, ada julukan-julukan kalau manazil ya lam gitu kan. Biasanya kalau orang-orang kalau sudah dari landing di Jeddah, sekarang Jeddah sudah jadi tempat miqat dan itu nanti dikasih tahu oleh mutawifnya. Kemudian kalau mau ngambil umroh lagi bisa di Ji'rana, kemudian di Hudaybiyah gitu. Nanti akan dikasih unjuk lah, dikasih tunjuk kepada mutawifnya ataupun pembimbing asatid yang membimbing jamaah. Nah, ini Bu tempat miqatnya. Nanti kalau mau umroh lagi Bapak, ini tempat miqatnya di situ. Nah, untuk step yang pertama itu ketika memakai kain ihram, ya sebelum kita mengambil miqat itu disunahkan yaitu mencukur rambut, kemudian mencukur misalnya kumis, bulu ketiak atau bulu kemaluan. Juga disunahkan untuk mandi, kemudian disunahkan memakai minyak wangi. Tapi kalau sudah miqat, justru minyak wangi ataupun mencukur, mencabut bulu yang ada di badan itu justru dilarang. Nah, nanti kita akan terangkan beberapa poin-poin yang dilarang ketika saat umroh ataupun ketika kita menjalankan ibadah umroh. Jadi kalau sebelum niat itu diperbolehkan, bahkan disunahkan. Jadi mandi dulu, bebersih dulu gitu, mencukur dulu gitu kan, pakai minyak wangi dulu. Nah, ini diantaranya. Nah, ini ada satu ketentuan ya. Untuk laki-laki itu pakai rida atau selendang ya sama ukurannya kain ihram yang diselendangkan di tubuh bagian atas, kemudian ada izar yang bisa dipakai buat sarung ya, ini harus kuat ya, dan tidak boleh memakai sepatu, disunahkan sendal ya. Itu adalah ketentuan ketika umroh. Nah, sedangkan perempuan itu ketentuan pemakaian baju ihram itu tidak ada ketentuan ya, tidak ada ketentuan. Yang penting itu perempuan itu tidak boleh menutup muka atau memakai cadar, itu nggak boleh. Pada saat sudah mengambil miqat itu wajah tidak boleh memakai cadar ataupun ditutup. Kemudian tidak boleh juga memakai sarung tangan yang menutupi sampai telapak tangan. Nah, ini posisi kita di tempat miqat. Ketika sudah berada di tempat miqat, contoh di Bir Ali, kita melafalkan labbaik Allahumma umratan, ataupun di Jeddah, ataupun di Ji'rana, ataupun di Tan'im, ataupun di tempat miqat yang sudah ditentukan oleh mutawif. Nah, kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan ya. Labbaik Allahumma umratan. Jadi ucapkan niat, istihdharun niat. Jadi selama perjalanan kita disunahkan untuk talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Nah, adapun niat ad-dukhulu fin nusuk. Jadi niat untuk beribadah disunahkan untuk dilafalkan melalui lisan. Nah, setelah mengambil miqat ataupun niat, maka disunahkan untuk ketika kondisi memakai pakaian ihram ini, disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, ini kondisi ngambil miqat kalau tidak salah ini masih di Ji'rana ya. Nah, kita kemudian mengambil sholat 2 rakaat. Kalaupun pada saat waktu duha itu boleh sholat duha ataupun sholat tahiyatul masjid ataupun sholat 2 rakaat yang lain. Nah, kemudian ada dibolehkan juga ketika dalam kondisi memakai pakaian ihram, la ba'sa fi taghyir malabisil ihram atau lifa. Jadi boleh untuk mengganti kain ihram apabila kain ihram terkena najis ya. Pakaian ihram kita terkena najis ataupun mau diganti karena kurang nyaman boleh, ataupun carang itu boleh diganti. Nah, ini ketika sudah memasuki miqat dan sudah memasuki memakai pakaian ihram. Nah, sebelum dia masanya ditutup dengan tahallul, itu ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit. Untuk laki-laki tidak boleh ya. Kalau sabuk, biasanya sabuk umrah itu tidak berjahit ya. Kemudian laki-laki tidak boleh menutup mata kaki atau tidak boleh menutup kepala. Pakai peci nggak boleh. Jadi ketika pakai ihram itu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai CD atau ya, nggak boleh pakai apapun yang bentuknya pakaian itu terjahit. Kalau telah di dalam kan sudah pasti terjahit. Itu tidak boleh. Dan tok gitu, hanya pakaian ihram aja yang putih. Ya, hanya pakaian ihram aja.
Kalau bisa disarankan pakai ihram yang tebal. Dan yang tidak jarang yang kadang ada pakai ihram yang tidak sampai menutupi aurat, ya itu banyak kejadian. Baiknya sih untuk yang mau umroh sediakan pakai ihram 2 karena khawatir terkena najis agar bisa diganti. Dan untuk laki-laki nggak boleh nutup kepala pakai peci. Kalau dia langgar ini larangan, maka dia harus membayar dam atau membeli kambing, memberi makan para fuqara dengan satu kali pelanggaran itu membeli 1 kambing. Nah, lumayan juga ya ini ya. Tapi itu selama, bukan berarti pelarangan itu selama di Mekah ya. Jadi selama umroh ya. Jadi kalau setelah sudah beres umroh ya mau pakai peci juga boleh kayak gitu. Nah, kemudian bersarung tangan untuk perempuan, kemudian bercadar juga nggak boleh untuk perempuan, memotong atau mencukur, mencabut rambut. Ya, kalau sebelum mikot itu diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk memotong rambut. Tapi kalau sudah jatuhnya mikot, tidak boleh mencukur rambut, memotong rambut atau mencabut kuku. Iseng-iseng kukunya digigit sampai potong, sampai putus, sampai tercabut itu kuku. Kemudian juga ngambil pepohonan. Jadi ada pohon di sana, daunnya dipotel-potelin sama dia, diambil-ambilin, itu juga nggak boleh ya. Kemudian memburu atau membunuh binatang. Biasanya banyak burung-burung, misal saking isengnya diinjak-injak binatang sampai terbunuh itu burung atau semut. Kalau nggak sengaja mungkin kayak semut nggak kelihatan ya. Ya, kalau di sana juga jarang kita lihat lalat ya, andai kata ada lalat ditepuk sama kita juga itu nggak boleh. Kemudian menggunjing atau ngomongin orang, menggibah di sana, mencaci maki, ngomong yang kasar-kasar, bertengkar dengan orang, itu juga termasuk larangan daripada umroh. Kemudian pakai wangi-wangian. Nah, ini juga ya kadang-kadang sering banyak jamaah yang khilaf. Jadi pakai wangi, walaupun minyak wangi sunnah, pada saat ihram itu tidak boleh tok nggak minyak wangi. Tapi kalau sebelum mikot, sebelum niat, dia itu diperbolehkan. Jadi sebelum umroh itu boleh. Tapi kalau sudah niat, udah mikot, dia jatuh dengan kondisi pakai pakaian ihram, itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya. Kalau sabun bagaimana? Kalau sabun tergantung. Kalau kandungan sabunnya itu mengandung wangian, itu juga tidak diperkenankan. Lalu bagaimana kalau balsam? Tergantung. Kalau dia ada kandungan unsur kewangian juga sebagian pendapat ulama baiknya dihindari ya, karena itu adalah bagian daripada larangan-larangan ihram. Ya, mungkin kalau sabunnya tidak cuma berbusa doang, tidak ada wangi ya, ada ulama yang membolehkan. Tapi baiknya dihindari karena kita nggak tahu ada kandungan apa di dalam sabun tersebut. Khawatir dengan tapi kalau mendapat pendapat yang lain dibolehkan kalau pakai sabun. Nah, cuma untuk hindari ya, untuk menghindari wewangian saja. Tapi ada yang menyarankan untuk menghindari karena khawatir wangian itu bagian daripada minyak wangi, kita nggak tahu kan. Kemudian meminang atau menikah ataupun menikahkan. Jadi dalam kondisi umroh itu tidak boleh mengkhitbah ataupun meminang seseorang, misalnya melamar orang ke dalam kondisi umroh, dalam kondisi memakai pakaian ihram ya. Kemudian atau menikah, melakukan ijab qabul pada saat itu, dan itu larangan umroh. Dan apabila dilanggar salah satu bagiannya itu harus membayar dam ya. Nah, ini poin pentingnya, ada mizalatu sya'ar fil badan ya, jadi nggak boleh mencabut bulu-bulu di badan. Kemudian ada mutotib, nggak boleh pakai minyak wangi ketika saat memakai pakaian ihram atau sudah mulai mikot, itu nggak boleh pakai minyak wangi. Nggak boleh juga tutup kepala, baik itu dengan peci, topi ataupun sorban ataupun hal-hal yang lain. Menutup kepala nggak boleh untuk laki-laki. Kalau perempuan kan memang pakai kerudung, jadi nggak boleh pakai celana dalam ataupun sesuatu yang terjahit ya, khusus toh pakai ihram dan nggak pakai celana dalam, itu laki-laki. Kadang ada yang suka lupa pakaian dalamnya masih dipakai ya untuk laki-laki. Jadi nggak boleh adanya jima ataupun mubasyarah bisyahwah, adanya hasrat nafsu pada saat kondisi memakai pakaian ihram. Kemudian ada mu'aqdun nikah wal khitbah, nggak boleh ada pernikahan atau khitbah ya. Itu juga bagian daripada larangan saat ihram. Nggak boleh juga ngeburu binatang ataupun memburu binatang seperti burung-burung ataupun binatang-binatang di sekitaran Masjidil Haram. Ataupun di mana selama perjalanan, ketika dari Madinah kita ambil mikot, kemudian selama perjalanan kita mau binatang nggak boleh pun ya, baiknya dihindari.
Nah, setelah melakukan mikot, memakai pakaian ihram, kemudian rukun umroh yang kedua itu melakukan tawaf. Jadi ingat poin tawaf itu jangan tergesa-gesa, jangan berpencar, kemudian fokus ya, fokus, tidak boleh ada pandangan apapun selain daripada aktivitas tawaf, dan selesaikan ya yang lebih utama dahulu ya. Nah, ini adalah ilustrasi ketika kita melaksanakan tawaf. Jadi ketika kita melaksanakan tawaf itu dilakukan startnya dari rukun Hajar Aswad ya, dari rukun Hajar Aswad. Dan sunnah untuk laki-laki al-ittiba. Apa itu ittiba? Nanti kita akan bahas di poin video nih, nanti juga akan kita bahas. Nah, intinya ketika ketika tawaf ini dilakukan, ini kurang lebih selama 7 kali putaran. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani, kemudian rukun Yamani, kembali terus 7 kali putaran. Apakah ada doa-doa tertentu ya? Jadi sab'atu asywat ya. Jadi harus 7 putaran. Apakah doa-doa tertentu? Nah, biasanya di buku umroh ada ketentuan doa tawaf, doa pertama, tawaf putaran pertama seperti apa. Nah, ini ada rukun Yamani sebelum rukun Hajar Aswad. Nah, ini startnya ya. Nanti nggak ada ketentuan doa, boleh juga membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh diulang-ulang kalau memang tidak hafal. Boleh dengan doa masing-masing sesuai keinginannya, hajatnya. Yang paling penting kita minta ketetapan iman dan Islam dalam husnul khatimah, mendapatkan ridho Allah, itu ya yang paling penting, doa yang dipanjatkan. Nah, jadi nggak boleh juga ini ke Hijil Ismail kan dalam poin video ini. Intinya 7 kali putaran ya. Di setelah tawaf nanti akan sholat 2 rakaat. Disunahkan sholat 2 rakaat. Memang sunnahnya di sekitar itu, tapi memang kalau mengganggu orang yang tawaf yang lain, baiknya cari tempat yang sepi. Nah, ini ketika kita masuk Masjidil Haram, jadi sunnah mubasyarah itu tawaf, jadi sunnah langsung tawaf. Nah, ini ittiba, di kalau kayak bahasa diselempangin gitu kan ya, jadi tangan kanan terbuka. Kemudian ketika memulai start bidayatut tawaf minal Hajar Aswad. Jadi untuk mulai tawaf itu pas Hajar Aswad. Kalau ada biasanya ada lampu hijau. Kita lihat itu ada lampu hijau. Itu tanda di mana itu akan posisi dimulainya tawaf. Ya. Jadi ketika sudah nyampe rukun Hajar Aswad lagi, hitungannya jatuh 1. Nah, ini kemudian melambaikan tangan menyatakan Bismillah Allahu Akbar, dan doa-doanya sudah kita upload ya di tinggal dicari ya di channel kita. Nah, setelah tawaf ini sholat 2 rakaat, dan ingat kalau ada yang mau sholat 2 rakaat itu nggak boleh menghalangi ataupun mengganggu orang-orang yang al-mutawifin, orang-orang yang tawaf. Dan juga nggak boleh selengean ya, harus menutup aurat, nggak boleh aurat terbuka, apalagi untuk laki-laki itu baiknya di atas bujal untuk menutupi aurat. Jadi sunnatur ramal, jadi disunahkan untuk laki-laki itu berjalan berlari-lari kecil di 3 putaran pertama untuk laki-laki, dan nggak boleh nutup kepala ya, seperti tadi videonya. Dan untuk para jamaah, kalau ketika melaksanakan umroh, baiknya kalau mau nyium Hajar Aswad pas di tawaf sunnah ataupun pada saat luang gitu, tidak saat crowded seperti ini ya. Dan jangan masuk ketika ya, kalau mau berdoa silahkan, mau dekat Ka'bah silahkan, cuma harus tertib. Di doa multazam, kadang ada yang sampai lambai-lambai, ngusap-ngusap. Kalau setidaknya kalau sekiranya membahayakan jangan. Tapi kalau memang lagi luang boleh ya. Ya, ada yang tabaruk, tapi yang penting tidak mengganggu jamaah yang lain. Jadi pada saat tawaf ini kita fokus tawaf aja dulu. Jadi kalau mau nyentuh Hajar Aswad, mau nyium Hajar Aswad, ataupun mau megang Ka'bah, mau megang rukun Yamani, nanti saja pada saat tawaf sunnah. Biasanya saya anjurkan seperti itu. Kenapa? Karena khawatir kalau kita pada saat tawaf ya terburu-buru, kemudian ini akan terpisah sama jamaah gitu. Jamaahnya udah kemana, jadi kita harus tetap start di rombongan. Jadi jangan tergesa-gesa intinya melakukan tawaf ya, santai, ikuti ritmenya, jangan berpencar, fokus ya itu. Kemudian ada syarat sahnya tawaf ya. Syarat sahnya tawaf itu juga ada syarat-syaratnya dan perlu diperhatikan. Syarat sahnya tawaf itu diantaranya adalah menutup aurat. Jadi auratnya nggak boleh
terbuka. Terutama untuk ibu-ibu kadang-kadang lengannya dibuka gitu kan, tangannya gerak kayak dilingkis ya tangannya sampai aurat tangannya kelihatan. Itu kadang banyak juga tuh yang suka membuka aurat kayak gitu, tidak disengaja. Kalau tidak sengaja mungkin langsung ditutup saja. Jadi syarat utama sahnya tawaf adalah menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan najis ya. Tidak boleh dipakai umroh kena kotoran. Biasanya ada burung-burung biasanya BAB gitu. Kadang-kadang ada yang kain ihramnya terkena kotoran burung ya. Itu juga harus bersih daripada najis. Kemudian harus bersih dari hadas, harus punya wudu. Nah, lalu bagaimana kalau kita bersunat? Nah, kita akan terangkan tentang kaidah nanti ya. Seperti halnya kalau bersentuhan seperti apa, mazhabnya seperti apa. Yang paling penting intinya kita suci dari hadas. Nah, kita poin-poin ini aja dulu yang kita fokuskan. Intinya mulai dari arah sudut Hajar Aswad. Startnya tadi dari lampu hijau yang sejajar dengan Hajar Aswad. Kemudian menjadikan Ka'bah itu selalu di sebelah kiri. Jadi tangan kiri kita itu kalau Ka'bah itu berada di tangan kiri kita. Itu berarti kita berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau jangan sampai yang lain kita tawaf posisi Ka'bah sebelah kiri. Ada yang kadang-kadang karena kurang edukasi jadi tawaf Ka'bah di sebelah kanan, dia searah jarum jam. Jadi ini berlawanan arah jarum jam ya. Terus yang mana ke Rukun Hajar Aswad lagi, itu jatuhnya satu. Kemudian berada di Masjidil Haram. Jadi tawafnya di Masjidil Haram. Ada yang kadang tawafnya kalau memang crowded di bawah, ada di lantai 2. Cuma memang jaraknya agak jauh dibanding yang di bawah ya, yang dekat Ka'bahnya itu sendiri. Selama itu masih seputaran Masjidil Haram itu diperbolehkan. Jadi kalau misalnya tawafnya di luar gitu kan nih, kadang pasir walaupun ngeliling Ka'bah itu tidak berlaku ya. Kemudian tidak ada tujuan lain selain daripada tujuan tawaf. Contoh ketika tawaf ada niatan nyuri atau nyentuh perempuan ataupun berhasad nafsu gitu kan, desek-desekan kayak gitu. Jadi tidak boleh ada niat lain selain daripada tawaf. Kemudian sunah-sunah tawaf itu jadi menghadiri Hajar Aswad sambil membaca doa ya. Bismillah, Allahu Akbar, boleh seperti itu sambil mengecup gitu kan, menyentuh Hajar Aswad ataupun menciumnya. Tadi diisyaratkan oleh di gambar tadi, mengangkat tangan kemudian dan kita sudah terangkan di poin doa-doa tawaf. Nanti silahkan dibuka kembali untuk mempelajari poin per poin doa-doa tawaf dari putaran 1 sampai ke 7. Kemudian mengapit kain untuk laki-laki ya, jadi tangan kanan terbuka. Kemudian itu untuk memudahkan agar tawafnya mudah berjalan dengan lancar sebetulnya. Kemudian berjalan cepat, berjalan cepat atau rally-rally kecil untuk laki-laki ya pada 3 kali putaran pertama. Jadi 3 kali putaran pertama disunahkan untuk berlari kecil untuk laki-laki, dan 4 putaran selanjutnya ya itu seperti biasa berjalan. Nah, sebetulnya ada pendapat juga mengusap rukun yamani atau sudut yamani itu bagian daripada sunnah. Tapi kalau memang setidaknya nanti bakal kredit, tidak usah dipaksakan. Kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf itu adalah bagian daripada sunnah ya, selama di pelataran disunahkan di makam Ibrahim. Tapi kalau di makam Ibrahim itu jadi tempat mataf atau tempat orangnya tawaf, khawatir mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Jadi baiknya cari tempat yang aman. Nah itu ya, itu tawaf. Nah sekarang kita poin ketiga, yaitu rukun umrah ketiga itu sa'i ya. Sa'i itu sebanyak 7 kali juga. Jadi setelah kita tawaf kemudian kita berjalan menuju sofa, dan disunahkan itu meminum air zam-zam ya, sunnah minum air zam-zam. Tapi ingat, minum air zam-zam harus duduk. Lalu kita ke tempat sofa, ila sofa ya, ke mas'a, tempat sa'i, dan sambil membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara wala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Dibaca selama perjalanan menuju sofa itu disunahkan. Boleh berdoa karena ini adalah beberapa tempat-tempat mustajab ya. Kemudian menghadap Ka'bah ya, ketika menuju sofa itu menghadap Ka'bah, baca la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Sudah kita terangkan di doa-doa sa'i. Dan itu disunahkan juga
Untuk laki-laki itu ketika di pilar-pilar hijau, nah itu dulunya lembah ya, nanti akan ada lampu-lampu hijau, itu sunnah hambui laki-laki jalan-jalan berlari-lari kecil. Jadi ingat ya, putaran Safa Marwah itu dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3. Nah, jangan sampai salah hitung. Kadang ada jamaah yang dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 1, itu sama juga 14 putaran ya. Nah ini adalah sa'i. Kita ilustrasikan dengan sebuah gambar. Nah ini ada biasa tulisnya bidayah itu Safa, di tempat startnya untuk melakukan sa'i. Jadi dari Safa ke Marwah, di Safa ke Marwah ganjil, Marwah ke Safa genap. Nah itu aja biar enak. Nah setelah kita dari biasa ini di lantai 2 atau 3 ya. Kalau di bawah itu biasanya agak sedikit naik ataupun menurun. Jadi kalau sudah tawaf kita menghadap Ka'bah sambil baca doa-doa yang nanti akan dibimbing oleh mutawifnya. Allah akbar la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Tsumma yad'u bima syaa, kemudian berdoa sesuai keinginannya ya. Kemudian mulailah berjalan menuju Marwah dari Safa. Nah ini ketika berjalan, nah, ini sa'i ya. Boleh zikir subhanallah walhamdulillah, ataupun mau baca Quran sambil sa'i nggak apa-apa, mau baca bismillah istighfar terserah, mau berdoa sepanjang dia berjalan terserah ya. Nah, ini selama berjalan ini kalau memang haus disediakan minum di situ ya. Jadi ketika berjalan itu tidak ada doa yang dituturkan, tapi kalau memang ada doa khusus yang memang diajarkan ulama ya kita sudah upload ya tentang doa-doa sa'i. Dan ketika memasuki pilar hijau ataupun lembah, dulunya lembah, ini ketika perjuangan ibunya Nabi Ismail ya. Nah, ini ketika lari-lari kecil ini disunahkan membaca doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz innaka ta'lamu ma la a'lamu wa innaka antal azizul akram, sambil berlari-lari kecil disunahkan untuk laki-laki. Setelah itu lewat jalan seperti biasa, dan ketika di Marwah melakukan seperti halnya seperti biasa ya, dilakukan seperti biasa. Biasanya kalau ketika naik dari Safa ke Marwah baca inna Safa wal Marwah min sya'airillah hajjal baita terus gitu. Ketika naik bukit juga udah menuju ke Marwah, dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa juga ketika naik baca inna Safa wal Marwah min sya'airillah, dan seterusnya. Setelah rangkaian itu terselenggara, baik itu ihram sudah, tawaf sudah, kemudian sa'i juga sudah, maka rangkaian terakhir di ibadah umroh itu al-halqu ataupun tahallul. Jadi tahallul itu syarat ketentuannya harus dipotong dengan orang lain ya. Jadi tahallul itu jangan sampai motong sendiri ya. Jadi tahallul harus dipotong sama orang lain. Nah, jangan kayak di video ini ya Bapak Ibu. Jadi harus dipotongin, dan ketentuan yang mentahallulkan itu harus sudah ditahallul ya. Jadi jangan memotong rambut orang lain sebelum rambutnya dipotong. Jadi disunahkan, dianjurkan itu yang motong yang sudah bertahallul. Contoh kayak mutawifnya itu sudah selesai nih semua nih, tinggal tahallul. Biasanya mutawifnya itu minta jamaah yang sudah dari jamaah yang lain sudah tahallul minta dipotongin, kemudian dia memotong rambut jamaah yang lain dan seterusnya. Yang sudah dipotong itu memotong temannya lagi. Jadi tidak disarankan untuk memotong sendiri ya, harus dipotongin. Dan kalau misalnya dari akhwat kan misalnya mutawifnya laki-laki, kalau akhwatnya pendek ini ya biasanya ada jamaah laki-laki itu ada yang bersuami istri ataupun misalnya mahram, kemudian dia memotongkan rambut istrinya, kemudian istrinya memotongin jamaah yang lain, ataupun ada perempuan cari jamaah perempuan dari rombongan lain yang sudah tahallul kemudian minta dipotongkan, kemudian dia memotongkan jamaah perempuan yang lain, seperti itu kurang lebihnya. Jadi ini adalah tahallul. Nah setelah tahallul ini rangkaian ibadah umroh sudah terselenggara ya. Jadi setelah tahallul yang mau pakai minyak wangi lagi silahkan, yang mau cukur rambut juga silakan. Nah untuk laki-laki disunahkan itu muhallikin, jadi halku ya, jadi dibotak, digundul.
Jadi Rasulullah da'a lil muhallikina thalathan wa da'a lil muqassirina marratan wahidatan. Jadi Rasulullah mendoakan orang yang menggundul itu ketika tahallul itu 3 kali, sedangkan untuk orang yang menggunting itu cuma sekali, ya. Dan ini tidak boleh menggunting sendiri, ya. Jadi setelah selesai itu, nah apa yang di larang-larang umroh itu, ya misal contoh pakai minyak wangi, ya kalau bertengkar tetap nggak boleh, ya. Yang itu nggak boleh. Jadi larangan yang itu yang lain seperti minyak wangi sudah boleh lagi. Jadi untuk nah ini untuk imbauan untuk perempuan itu. Jadi nggak ada pakaian khusus ketika umroh, ya misalnya harus pakaian mau putih mau apa gitu, ya tidak ada pakaian khusus, insya Allah sah, ya. Dan tidak boleh membuka aurat, intinya nggak pakai kerudung itu juga nggak boleh. Jadi bukan berarti seenaknya, ya. Sehingga untuk perempuan ini tidak boleh cadar pada saat umroh. Nah setelah tahallul mau pakai cadar silahkan, kayak gitu. Kemudian nggak boleh nih perempuan berdekatan-dekatan dengan laki-laki, contoh dia di depan laki-laki karena khawatir menimbulkan syahwat nanti, karena ada sentuhan nanti khawatir menimbulkan syahwat. Jadi ada ketentuan-ketentuan dan adab yang harus dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Jadi ini adalah beberapa rangkaian umroh. Nah ini banyak sebenarnya rangkaian-rangkaiannya, cuma mungkin insya Allah ini udah cukup untuk bisa memahami virtual ini dan manasik ini, dan insya Allah bisa dipahami, ya. Dan untuk perempuan itu tidak disunahkan untuk digundul, ya. Jadi baiknya perempuan taksir aja, digunting saja. Nah laisa 'alan nisa halqu wa innama 'alan nisa at-taksir. Jadi cukup digunting, nggak boleh digundul, ya. Beda ketentuannya. Nah ini rangkaian umrohnya sudah selesai. Nah ketika sudah selesai, maka yang mau ngambil umroh lagi silahkan. Misal dia mau ambil mikot lagi di Tan'im atau Ji'rana, kemudian melaksanakan ibadah umroh lagi. Misal 1 kali perjalanan bisa beberapa kali umroh, seperti itu. Jadi tidak sesulit apa yang kita kira umroh itu, insya Allah mudah. Nah, ikuti ritmenya, tata caranya, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bisa manfaat untuk bagi jamaah tamu-tamu Allah yang ingin berangkat ke Baitullah. Semoga bisa di-share kepada teman-teman yang ingin belajar tentang manasik umroh. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga kajian ini bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.